Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah kebakaran, musibah gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah penyakit ataupun musibah ekonomi ataupun musibah polusi yang sekarang ada terjadi di Jakarta. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap husnudzon billah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi satu kemaslahatan, manfaatan bagi semuanya, bagi saya, anak cucu saya, bagi para penonton, subscriber. Karena pada dasarnya apa yang akan saya sampaikan adalah sedikit debu yang berterbangan di gurun pasir. Yang akan saya sampaikan adalah tentang ilmu tosan aji, sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan sahabat Pusaka Jawa tidak bosan untuk menyimak channel YouTube saya, karena apa yang saya sampaikan pastinya berbeda. Berbeda apa Mas? Dari segi pusakanya. Jadi kalau kita runtut ya, kalau kita runtut dari kerajaan Kadewatan, Kabudan, terus muncul Pajajaran, Segalu, muncul Majapahit, Singosari, ya muncul Mataram, Pajang, Demak, dan lain sebagainya. Kalau kita kumpulkan seluruh Nusantara ya jumlahnya jutaan senjata sahabat Pusaka Jawa. Jadi sahabat Pusaka Jawa akan yang minat dengan tosan aji pasti akan suka lihat channel YouTube seperti ini. Karena apa? Bentuknya pasti berbeda, makna filosofinya pun berbeda. Dari segi tanggung umpamanya ini barangnya sama, tapi dari pamornya beda, garapnya beda, karena ini adalah handmade sahabat Pusaka Jawa, buatan tangan, jadi tidak mungkin sama. Ya, tidak mungkin sama. Kalaupun ada yang dibikin mirip sekalipun tidak sama, karena ini adalah handmade, beda dengan pabrikan yang presisinya hampir sama persis seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya babar adalah dapur yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Ya, makna filosofinya sangat dalam, ya, yaitu dapur keris tilam upih. Kita ketahui tilam artinya adalah tikar, upih itu daun yang dari apa itu, palem ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, makna filosofi dari tilam upih agar manusia itu menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, tidak tinggi hati tawadu, karena tilam atau tikar alas itu melambangkan kesederhanaan tapi juga bermanfaat. Tanpa adanya tilam pada saat itu, pastinya tilam adalah alas untuk tidur, tilam adalah alas untuk duduk, tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, mencari satu solusi, memberikan kenyamanan, diduduki, diinjek-injek, tetap tidak tinggi hati. Ya, tilam. Jadi manusia itu ketika menjadi tikar itu orangnya welcome, orangnya legowo, menerima siapa saja yang datang. Jadi harapan dari sang empu ya seperti itu, orangnya bisa memberikan manfaat yang banyak, orangnya rendah hati, bisa memberikan kenyamanan, bisa memberikan solusi, ya, memberikan ketentraman, entah itu untuk keluarga maupun untuk lingkungan sekitarnya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita ambil bila pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kita lihat dari pusakanya jelas warongkonya ini adalah warongko lamen, sahabat Pusaka Jawa, ya. Coba. Nah, ini warongkonya masih ori menurut saya.
bawaan aslinya. Kemudian warongkonya jenisnya adalah Gayaman Surakarta, Wondo bener atau baku. Ini kayunya jelas kayu Katimoho pelet ceblok banteng atau belang sapi ya. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak kendit silang mirah. Untuk handle-nya handle jejeran nunggak semi Surakarta Wondo Canteng. Kita ambil bila pusakanya sahabat pusaka Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, bilahnya kalau dari kejauhan mungkin seperti biasa, tapi ini menurut saya istimewa ya. Kenapa istimewa ya? Ini bilahnya kalau diraba halus, kemudian pamornya full dari pangkal sampai ke ujung. Coba saya dekatkan ya, Anda cermati secara seksama. Ini ada bulatan-bulatan yang dari pangkal keris sampai ke ujung. Ya kan, bulatan turun sampai ke sini. Di sini juga sama. Dari ujung keris turun bulatan-bulatan ya. Dan pamornya ini berwarna putih seperti santan, tapi full sahabat pusaka Jawa. Ini istimewa ya. Kerisnya sederhana tapi mengandung makna filosofi yang dalam. Juga kadang sahabat pusaka Jawa ketika kita megang keris kayak srek gitu loh. Ini keris sederhana tapi di hati saya kok srek gitu. Dari tampilannya untuk bilahnya ini ikutnya bembeng. Ya sahabat pusaka Jawa, perlu saya sampaikan ya, bilah ini bentuknya macam-macam ya. Ada yang sigar jantung. Bilah keris itu ada yang bentuk sigar jantung. Yang kedua ada yang bembeng ya. Kemudian yang ketiga ada yang bacuk ya. Ada yang ngadal meteng ya. Kemudian ada yang medang suduk seperti pedang. Kalau yang bacuk itu ini bila agak bungkuk sahabat pusaka Jawa, itu bacuk. Kalau yang ngadal meteng di bawahnya ramping, di atasnya agak gede, kesininya ramping lagi seperti hewan kadal yang meteng. Kalau sigar jantung itu seperti pendek biasanya. Kemudian juga ada yang mucuk bung. Jadi lurus tapi lurus kayak Monas gitu lah ya. Lurus itu mucuk bung. Jadi untuk ragam dan bentuk bilah keris lurus itu yang pertama adalah sigar jantung, kemudian mucuk bung, kemudian bembeng, kemudian ngadal meteng, kemudian bacuk 5 ya. Satu lagi 6 yaitu medang suduk. Jadi untuk bilah keris lurus itu ada 6 bentuknya. Kalau yang luk kan ada yang luk hemet-hemet, luk kembak, sarpo ngelangi, sarpo melaku, sarpo nyander, kan seperti itu ya. Nah kalau untuk lurus tadi ada 6 ricikannya. Ini ikutnya adalah bembeng, MB bembeng, tutup membeng, bembeng seperti itu. Nah sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita sudah bahas tentang bilahnya yang berbentuk bembeng. Jadi ini bilah bembeng lebih banyak ditemukan karena bentuknya proporsional. Bembeng itu bagus, enak disawang ya. Daripada bilah yang bacuk seperti begini, miring begini. Kayak dapurnya miringnya hampir mau berapa persen, berapa derajat gitu. Kemudian kita lihat pucukan bilahnya, ini adalah nyujen sahabat pusaka Jawa. Pucukan bila kita ketahui banyak, ada nyujen, ambu tutumo, anggabah kopong, nugi pinetet, ngumyang ya. Kemudian ambu tutumo. Nah, kemudian kita lihat dari ricikan tikel alisnya. Tikel alisnya ini juga sahabat pusaka Jawa. Juga itu seperti huruf J. Nah, saya dekatkan. Kelihatan nggak ya? Karena ini pamornya full, jadi tikel alisnya nggak begitu kelihatan. Tapi kalau dilihat dari fisik kayak gini kelihatan sekali. Ini tikel alisnya pun bagus, sahabat pusaka Jawa. Artinya tidak terlalu besar, pas ya. Ini pas rasi dengan bilahnya, pas rasi dan tegas ini. Ya, ini tikel alisnya bagus. Tikel alis itu seperti alis manusia, ya kayak gini bentuknya. Makanya namanya tikel alis. Dan ada di atas gandik seperti ini sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton ini channel YouTube saya, tikel alis itu di sini posisinya
ya. Kemudian kita lihat tentang pejetan atau belumbangannya. Ini pejetan atau belumbangannya adalah bata rubuh. Ya, pejetan atau belumbangan itu ada dua, bata rubuh dan adeg bata, sahabat Pusaka Jawa. Ya, jadi kalau yang bata rubuh itu seperti bata yang berdiri. Kalau bata rubuh itu seperti bata yang baringan, ya, segi 4 baringan. Tapi kalau yang adeg bata itu ke atas, jadi kelihatan lebih gagah. Pejetan atau belumbangannya lebih tinggi. Kemudian kita lihat dari ininya, apa? Dilihat dari gonjonya. Gonjonya ini adalah gonjo sebitrontal, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya gonjo sebitrontal, ya. Ini cukup utuh, ya. Ini tus tangguh utuh sepuh, sahabat Pusaka Jawa, garansi, ya. Bilanya dibilang ayu tapi agak gede gagane nang wong kue ideal. Kalau di orang itu ideal, sahabat Pusaka Jawa. Ya, bilanya pun halus, ya, pamornya pun bior dan jelas tegas, ya. Penempaan pamornya pun jelas. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita bahas tentang pamornya. Pamornya dengan bentuk bulatan-bulatan yang dari ujung bila sampai turun ke pangkal bila, bolak-balik pun sama, tidak putus semuanya. Ini bagus, ya. Kadang ada yang putus, ini nyambung ke bawah. Ini adalah ikutnya pamor Wahyu Tumurun. Tapi kalau kita lihat di buku keris karangan Haryono Haryo Guritno, ini bisa jadi Bendo Segodo atau Wahyu Tumurun. Tapi daripada menimbulkan polemik, karena Bendo Segodo biasanya kalau untuk di ensiklopedi itu bulatannya lebih besar, seperti itu. Walaupun di buku keris Jawa ini itu ada yang kecil, bulatannya kecil gitu kan. Nah, yang gede pun ada di sini. Tapi saya lebih setuju ini ikutnya adalah pamor Wahyu Tumurun. Ya, Wahyu Tumurun sendiri berarti adalah semacam kederajatan wahyon, seperti daru atau satu bentuk simbol kekuasaan yang jatuh kepada seseorang. Wahyu Tumurun, ya, seperti itu. Nah, pamor Wahyu Tumurun tergolong pamor yang tidak pemilih, artinya siapa saja bisa memilikinya. Sebagian pencinta keris beranggapan pamor Wahyu Tumurun cocok dimiliki untuk orang-orang yang mempunyai ambisi yang besar menjadi seorang pemimpin, atau yang mempunyai ambisi besar, status sosialnya agar naik. Karena tuah atau angsarnya adalah agar kita lebih jeli ketika menangkap satu peluang, intuisinya lebih tajam. Ya, umpamanya ketika akan mencalonkan diri agar yang bekerja di perusahaan swasta, dia bisa mencermati bagaimana saya tahun ke depan itu bisa naik jabatan, itu bagaimana. Dia bisa menangkap peluang, karena tidak semua orang bisa mendapatkan satu kayak apa ya, adikodrati atau feeling yang tajam. Ya, karena biasanya untuk mendapatkan satu wahyu keprabon atau wahyu tumurun, itu kadang orang melakukan tirakat, seperti halnya contohnya berdirinya Mataram Islam, Panembahan Senopati, ya. Itu kan dulunya Ki Ageng Pamanahan dan Ki Ageng Giring kalau saya tidak salah, itu kan melakukan tirakat. Kemudian wahyunya jatuh ke pohon kelapa. Dan kemudian begitu mau diambil ternyata diminum. Akhirnya dibagi dua, nanti setelah beberapa generasi jatuh ke anak saya gitu. Nah itu. Jadi dengan adanya pamor Wahyu Tumurun, besar harapan dari Sang Empu adalah agar si pemilik tidak perlu melakukan tirakat. Dia sudah terima matang doa-doa dan harapan yang disematkan pada bilah pusaka dengan lambang pamor Wahyu Tumurun. Dia memperoleh kederajatan. Derajatnya naik. Intuisinya tajam. Kalau dia seorang pedagang, maka dia bisa menangkap peluang, di peluang persaingan bisnis, entah juga peluang usaha yang bagus yang mana. Bulan depan kira-kira yang bakal rame produknya apa. Oh, ternyata bulan depan akan turun, dia udah punya feeling duluan. Karena begini, dalam usaha bisnis ataupun dalam bekerja, ketika kita sudah bisa membaca situasi pasar atau situasi kondisi kerjaan kita, kita bisa mengantisipasi agar hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang buruk
menjauh dari kita atau meminimalisir. Nah, di sini adalah fungsi dari wahyu tumurun seperti itu, doa dan harapannya agar si pemilik pamor wahyu tumurun itu mempunyai intuisi yang tajam dan dijauhkan dari hal-hal yang kurang berkenan, kurang bagus, dan akhirnya mendapatkan satu kederajatan atau status sosial yang tinggi. Jadi cocoknya buat siapa Mas Oo? Ya cocok buat orang yang tadi berambisi besar, entah itu dia mau jadi lurah, entah jadi anggota DPR, entah itu jadi pimpinan di perusahaan, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat penampilan pamornya. Ini adalah pamornya putihnya putih kayak santan, sahabat Pusaka Jawa. Kan ada pamor yang putihnya biornya bior kayak apa ya? Kayak nikel, bukan kayak nikel. Kayak apa ya? Pokoknya terang lah. Kalau ini kan karena memang ada beberapa pamor yang putih seperti santan, biasanya itu katanya dari batu sopal, seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang pamornya biur, terang banget. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari makna filosofi keris lurus adalah agar si pemilik dapur keris lurus itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman. Jadi makna filosofinya pun ada keris lurus. Sahabat Pusaka Jawa yang punya keris lurus di rumah harus berpikir, oh iya, saya punya keris lurus berarti saya harus keteguhan hati saya harus kuat kepada hal-hal yang benar. Keimanan saya harus kuat ketika diterpa satu cobaan. Tetap kepada habluminolonya dikuatin. Seperti itu makna filosofi dari keris lurus. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian makna filosofi tadi dari tilam upi agar kita menjadi orang yang bermanfaat dan tidak sombong. Ya, bermanfaat bagi orang banyak, memberikan kenyamanan. Karena dapur tilam sendiri tuah atau angsarnya adalah untuk memberikan ketentraman dalam berkeluarga maupun dalam bersosial dengan orang lain. Jadi orangnya adem, sahabat Pusaka Jawa. Mungkin kalau tilam upi kalau sekarang mungkin P3K lah ya, yang setiap rumah harus ada P3K. Jadi kenapa tilam upi dan brojol itu gampang ditemui? Karena saking pentingnya sebagai pondasi dasar seseorang menjalani kehidupan. Dari makna filosofi juga dari segi tuahnya itu sangat penting. Ya, sederhana tapi ini bermanfaat. Sederhana tapi sangat dibutuhkan, seperti halnya beras. Ya, kita masyarakat Indonesia makannya kan beras, mesti gampang dijumpai. Bukan berarti gampang dijumpai terus kemudian menjadi satu hal yang sepele, tidak. Karena masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia itu sudah terbiasa jadi satu kebutuhan pokok, beras dimasak menjadi nasi, makanya nasi. Tilam upi pun sama, jadi jangan sampai memicingkan sebelah mata atau memandang sebelah mata. Ya, kemudian tilam upi juga mempunyai nilai ekonomi yang bagus ketika dari garapnya, dari pamornya pun yang langka. Ya. Dan pamor wahyu tumurun tergolong pamor yang banyak dicari oleh orang, apalagi ini jenis wahyu tumurunnya jelas ya, bulatan-bulatannya pun jelas, kemudian full pamor dari pangkal sampai ke ujung. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita kita lihat dari besinya, ini besinya ya, coba tak kedepankan biar terlihat. Besinya ini urat-uratnya seperti pasir malela di bagian bawah sini. Ini urat-uratnya seperti pasir malela. Ya, ada kristal yang membayang di permukaan bilahnya. Kemudian penampilannya juga akas dan berkesan kering. Ini adalah besi walulin, sahabat Pusaka Jawa. Jenis besi banyak sekali, ada karangkijang, pulosani, katup, ambal, walulin. Wis akeh pokoknya. Ada, kalau tidak salah ada 13 atau berapa jenis besi. Dan besi walulin, sahabat Pusaka, lebih banyak dipakai, mempunyai apa ya, dipakai oleh para empu karena mempunyai tuah tersendiri besi walulin, yaitu dihormati oleh banyak orang, sahabat Pusaka. Jadi tuah atau angsar dari besi walulin adalah agar kita dihormati oleh banyak orang. Kemudian juga cocok untuk beternak. Nah, kadang ada orang tanya, Mas, saya peternak, kira-kira cocoknya pusakanya apa? Ini juga cocok, sahabat Pusaka. Kenapa cocok? Karena bahan dasarnya adalah besi walulin. Besi walulin ketika dipakai untuk peternak maka cepat nganak.
cepat berkembang biak. Itu dijauhkan dari hama atau penyakit ternaknya. Entah itu ikan, ayam, kambing, sapi, domba ataupun yang lain sebagainya. Ya. Kemudian juga ini tuanya adalah agar dihormati oleh banyak orang. Nah, kalau kita rangkum sahabat pusaka secara keseluruhan, makna filosofi dari dapur keris tilam upi pamor wahyu tumurun ini dengan bahan dasar besi walulin adalah besar harapan dari sang empu agar si pemilik dapur keris tilam upi pamor wahyu tumurun ini itu dihormati oleh banyak orang, kemudian mempunyai status sosial yang tinggi, intuisinya tajam. Jika dia bekerja pada satu perusahaan, dia bisa menapaki jabatan yang lebih tinggi. Ya. Kederajatannya naik seperti itu. Kemudian juga di sini bisa untuk kerezekian tadi, terutama untuk orang yang peternak, ya, dan juga orangnya memberikan kenyamanan karena makna filosofi tilam upi adalah memberikan ketentraman. Ya, sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya, ya pasikutannya di sini yang pamornya yang kelem, Pak Hasan tidak begitu ngebior tapi jelas ini, ya. Pasikutannya wingit, bilanya berukuran sedang dan tipis. Ini maksudnya tipis begini, tidak memakai odo-odo. Tapi ini tebal, bukan tipis leor-leor seperti apa itu yang sepang kanur yang leor-leor itu lupa lah besi itu ya. Kemudian gonjonya pun tipis ini. Ya, sirah cicaknya pendek. Ini estimasi tangguhnya adalah tangguh Cirebon. Cirebon termasuk kerajaan yang cukup lama, sahabat. Cirebon adalah kesultanan bentuknya, berarti adalah kerajaan Islam. Cirebon itu dari Demak pun sudah ada kerajaan Cirebon, jadi termasuk sepuh, sahabat pusaka Jawa. Kalau saya di sini kenapa lebih banyak mendapatkan keris-keris tangguh Cirebon, karena saya lebih dekat dengan Cirebon, karena saya tinggalnya di Tegal. Jadi mungkin dulunya juga Tegal masih wilayah Cirebon, karena untuk Brebes pun masih ada daerah-daerah yang namanya nama-nama daerah Cirebon seperti itu. Karena Brebes juga separohnya ada yang Sunda, wilayah Banjarharjo sana juga Sunda. Terus wilayah Bantar Kawung juga Sunda. Jadi ada separuh Sunda, ada separuh Jawa. Ya, nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kelebihan dari pusaka-pusaka Cirebon biasanya untuk peksinya tebel-tebel, gede-gede. Kadang kalau yang masih utuh seperti rokok, sahabat pusaka. Karena apa? Cirebon adalah daerah pesisir. Kenapa dibikin peksinya lebih besar? Jadi tidak mudah korosi karena bayunya kan asin. Ya. Nah, kemudian untuk Cirebon tampilannya biasanya ya itu sederhana. Kemudian kalau memakai pamor juga tidak begitu bior. Kemudian dia lebih mengedepankan di besinya lebih kuat, lebih kokoh karena dia di bagian pesisir pantai. Seperti itu. Dan Cirebon juga mempunyai handle tersendiri, ciri khas tersendiri. Juga warongko tersendiri. Ya kan? Warongko khas Cirebon seperti itu. Seperti warongko perahu kandas. Dan biasanya untuk warongko-warongko Cirebon itu warnanya hitam. Dicat hitam. Biasanya juga dari kayu sawo. Seperti itu. Malah berpenampilan lebih cool, wingit, sangar. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi ini adalah estimasinya tangguh Cirebon sepuh, sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terup to date dari saya. Ya, cuaca pada saat sekarang memang kurang bagus, sahabat pusaka Jawa. Jadi banyak orang yang sakit. Saya titip pesan kepada sahabat pusaka Jawa, perbanyak vitamin C agar tidak mudah terserang oleh sakit batuk, pilek, demam, dan lain sebagainya. Ya, karena kesehatan itu penting. Kesehatan juga termasuk rezeki yang tidak bisa kita beli. Ya, cuman kita bisa menjaga saja. Ya, jadi untuk para pecinta tosan haji, silakan yang ingin request nama dapur komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PWR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.